Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tafsir. Nah, barakallahu fikum, kita masuk di pelajaran yang kelima. Masih di surat tafsir surat An-Naml, ya, surat semut. Sekarang pada ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Nah, barakallahu fikum. Silakan dipersiapkan buku pelajarannya. Nah, ayat yang ke-44 sekarang. Ayat 41 dulu ya. Nah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala nakkiru laha arsyaha nanzur atahtadi am takunu minal ladina la yahtadun. Dia berkata, di sini Sulaiman berkata, rubahlah baginya singgasananya. Maka kita akan melihat apakah dia, maksudnya Ratu Bilqis, ya, mengenal ataukah dia termasuk orang yang tidak mengenalnya. Ya, jadi di sini Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis, ya, di kerajaannya, ya, dengan mengubah sedikit, ya, dari singgasana tersebut sebagai ujian untuk Ratu Bilqis, apakah dia mengenali atau tidak dari singgasananya. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini menunjukkan untuk menguji kecerdasan akal, ya, dari Ratu Bilqis tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jadi sedikit dirubah dari singgasananya Ratu Bilqis. Nah, kemudian ya selanjutnya ayat yang ke-42, Allah Ta'ala berfirman, Falamma ja'at qila ahakada arshuk qalat ka'annahu wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Nah, dan ketika Balqis datang, ditanyakan kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Maka Ratu Bilqis atau Balqis menjawab, seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Ya, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang yang berserah diri. Nah, di sini Ratu Bilqis tidak langsung mengatakan, iya betul ini singgasanaku. Tapi Ratu Bilqis mengatakan, seakan-akan, artinya tidak yakin, ya. Ini menunjukkan tentang kecerdasan akal dari Ratu Balqis. Nah, barakallahu fikum. Ayat yang ke-43, wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumil kafirin. Dan apa yang disembahnya selain ini, ya, selama ini selain Allah, mencegahnya untuk melahirkan keislamannya, karena sesungguhnya dia dahulu termasuk orang-orang yang kafir. Nah, barakallahu fikum. Di sini tentang Ratu Bilqis, ya, yang selama ini adalah sebagai orang yang beribadah kepada selain Allah. Ya, mereka adalah menyembah matahari, ya, karena sebab yang berada di lingkungan yang seperti itu dan juga orang-orang yang seperti itu. Nah, kemudian ayat yang ke-44, Allah Ta'ala berfirman, Qila laha dakhulis sarh falamma ra'adahu hasibta lujjatan wa kashafta قيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي فأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Nah, dan katakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tak kala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Ia berkata, Sulaiman, sungguhnya ini adalah istana licin yang terbuat dari kaca.
Maka berkata Balqis, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam." Nah, di sini ketika Ratu Balqis masuk ke kerajaan Nabi Sulaiman, terkejut ya karena dalam istananya seakan ada kolam yang tentunya Ratu Balqis ya dengan spontan mengangkat pakaiannya sehingga terlihat betisnya ya, agar tidak basah. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, ini adalah istana yang terbuat dari kaca. Ya, sungguhnya ada kaca di atasnya sehingga engkau tidak akan basah. Tidak usah mengangkat bajumu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian setelah itu Ratu Balqis pun menyatakan keislamannya, berserah diri kepada Allah ya atas apa yang beliau lihat ya dari keagungan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Ini dari ayat yang ke-44 yang berisi tentang keislamannya atau masuknya berserah dirinya Ratu Balqis ya kepada Tuhannya Sulaiman alaihissalam, yakni kepada Allah Rabb semesta alam. Nah, dan faedah ayat dan juga perilaku keseharian untuk bahwasanya kekuatan akal atau Balqis ya tidak memastikan bahwa singgasana yang ada di kerajaan Sulaiman adalah singgasananya. Ya, karena tadi sudah sedikit dirubah oleh Nabi Sulaiman. Nah, kemudian hidupnya seorang di masyarakat yang menyembah kepada selain Allah dapat menghalangi sampainya hidayah. Tadi ya Ratu Balqis itu hidup di kerajaan yang menyembah kepada matahari, ya sehingga susah untuk hidayah datang kepada beliau. Sehingga ketika beliau datang kepada Nabi Sulaiman, maka hidayah pun sampai kepada beliau. Lingkungan yang jelek dapat mempengaruhi terhadap keyakinan dan perilaku manusia. Ya, tadi sebagaimana Ratu Balqis, dan ini pelajaran untuk kita ya, untuk sebisa mungkin untuk tinggal di lingkungan yang baik, ya agar kita bisa berperilaku baik pula. Nah, kemudian untuk berusaha keras menjauhi teman yang jelek, ya, karena teman yang jelek tentunya akan sedikit banyak mempengaruhi kita. Carilah teman-teman yang baik ya. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana tadi Ratu Balqis ya para pembesarnya adalah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Makanya hidayah pun susah datang kepada beliau, dan ketika datang kepada Sulaiman, orang yang soleh, maka beliau pun mengakui ya tentang kebesaran Nabi Sulaiman dan akhirnya pun masuk Islam. Nah, barakallahu fikum. Tapi ini dari tafsir surat An-Naml ayat 41 sampai dengan 44. Nah, barakallahu fikum. Intinya tentang masuknya Ratu Balqis ke dalam agama Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami. Allah ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.